Bab ke-356. Harus. Kamu sungguh keterlaluan, Brian. Protes Scott saat dia sudah berhenti dan berdiri tepat di depan Brian dengan nafas sedikit memburu. Memangnya ada apa? Tanya Brian terlihat sedikit bingung karena tiba-tiba saja mendapat protes dari Scott. Kamu sama sekali tidak memberi kesempatan padaku untuk bertarung. Tukas Scott sambil bersungut-sungut. Sean yang sedang berdiri di samping Scott tanpa sadar tersenyum geli akibat ucapan Scott barusan. Bukankah kamu sudah berjanji kepadaku, Brian? Lanjut Scott karena Brian tak kunjung menjawab. Bukankah aku sudah menepati janjiku, Scott? Aku benar-benar mengajak kamu pergi ke markas Blood Evil. Lalu salahku di mana? Sahut Brian pura-pura bodoh, padahal dia tahu benar apa yang dimaksud oleh Scott. Ya, kamu memang mengajak aku tetapi tidak ada satupun anggota Blood Evil yang bertarung denganku. Sanggah Scott. Loh, itu bukan salahku, Scott. Kebetulan saja tidak ada satupun dari mereka yang melarikan diri keluar markas di mana kamu sedang berjaga di sana. Bahkan kamu sendiri tahu, 21 orang anggota kelompok tersebut menyerah tanpa melawan sama sekali. Sahut Brian yang membuat Scott langsung terdiam karena dia kehabisan kata untuk kembali mendebat Brian. Sudahlah Scott. Aku sendiri cuma sempat bertarung melawan satu orang saja, bukankah kamu juga melihatnya? Tukas Sean sambil menahan senyumnya. Aku juga cuma dijatah satu orang saja oleh Brian, Scott. Ujar si kakek tiba-tiba saja ikut nimbrung. Ya sudah, lain kali aku akan membiarkan kamu untuk bertarung lebih dulu, tetapi dengan satu syarat. Ucap Brian. Apa syaratnya? Tanya Scott bersemangat dan langsung saja lupa dengan rasa kesalnya barusan. Kamu harus mampu meningkatkan kemampuan bela diri kamu. Sahut Brian cepat. Salah satu alasan Brian tidak mengajak Scott ikut menyerbu masuk ke dalam markas Blood Evil adalah karena dia ingin melindungi keselamatan sahabatnya itu. Brian sadar jika kemampuan ilmu bela diri Scott masih jauh di bawah dirinya, bahkan jauh di bawah Sean. Terutama dalam hal penguasaan tenaga dalam dan kecepatan gerak. Oke. Sahut Scott kembali hilang semangatnya. Apa kamu sudah bisa menebak apa yang menyebabkan tubuh kamu kaku dan tidak bisa bersuara sama sekali saat aku bertarung dengan kakek kemarin? Tanya Brian sengaja ingin memberi gambaran lebih jelas kepada Scott bahwa dia benar-benar harus berlatih lebih keras untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya. Scott langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat karena dia memang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi waktu itu. Waktu aku mengadu tenaga dengan kakek dan mengakibatkan tanah dan pasir beterbangan, ada beberapa butir kerikil yang juga ikut terlempar dengan sangat cepat. Dan secara kebetulan kerikil-kerikil itu mengenai tubuh kamu tepat di bagian titik-titik tertentu yang bisa menyebabkan tubuh kamu kaku. Sebenarnya beberapa kerikil juga terlempar ke arah tubuh Sean, tetapi dia dengan mudah bisa menghindar agar tidak sampai tertotok jalan darahnya seperti kamu. Apa kamu paham dengan maksud ucapan aku ini, Scott? Lanjut Brian panjang lebar. Iya, Brian. Aku mengerti. Sahut Scott dengan nada lesu. Scott sadar betul jika kecepatan geraknya masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Sean. Bahkan untuk menghindari lontaran kerikil saja dia tidak mampu, meskipun waktu itu dia sempat mendapatkan sedikit petunjuk dari si bocah tua. Begini saja, Scott. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di pondok kakek selama beberapa waktu. Aku berjanji akan membantu kamu untuk melatih kecepatan gerak kamu dan juga tenaga dalam kamu agar lebih meningkat lagi. Ujar gurunya Sean yang sepertinya merasa kasihan juga saat melihat Scott yang seperti kehilangan semangat. Apa kakek serius? Kakek tidak sedang bercanda bukan? Tanya Scott dengan mata bersinar saking antusiasnya setelah mendengar ucapan si kakek. Tentu saja kakek serius, Scott. Kamu bisa berlatih bersama Chad yang juga akan menjadi muridku. Tukas si kakek sambil menyebutkan nama pemuda yang menolongnya, yang selalu membiarkan pintu tahanan selalu tidak terkunci, saat si kakek masih berada di ruang tahanan di markas Blood Evil. Terima kasih, kakek. Seru Scott cepat.
Scott langsung berdiri tegak menghadap ke arah si kakek dan segera membungkukkan badannya sebanyak 3 kali. Selamat, Scott! Akhirnya keinginan kamu terkabul juga. Guru berkenan mengangkat kamu sebagai muridnya. Seru Sean yang ikut merasa gembira ketika tahu jika sang guru mau melatih Scott. Terima kasih, Sean. Sambut Scott tulus. Berlatihlah dengan serius, Scott. Aku yakin, dengan bimbingan kakek, kemampuan bela diri kamu pasti akan meningkat drastis. Ujar Brian yang tentu saja ikut merasa senang. Iya, Bray. Pasti aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh kakek ini. Tetapi, Scott menghentikan ucapannya dan tampak ragu-ragu. Ada apa, Scott? Katakan saja, tak perlu khawatir atau ragu-ragu seperti itu. Tukas si kakek yang tampak penasaran karena Scott menggantung ucapannya. Tetapi, aku tidak ingin berubah menjadi ganas seperti Sean, kakek. Sahut Scott akhirnya memilih untuk mengungkapkan rasa khawatirnya. Hah? Kamu tidak akan berubah seperti Sean, Scott. Jangan khawatir. Apa kamu melihat mataku berubah merah saat beradu tenaga dengan Brian kemarin? Tanya si kakek sambil tertawa karena menganggap kekhawatiran Scott sebagai sesuatu yang lucu. Tidak, kek. Sahut Scott cepat. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Sean sampai kamu jadi merasa begitu khawatir, Scott? Tanya Brian tiba-tiba. Naluri Brian yang memang sangat tajam, bisa merasakan jika ada alasan tertentu sampai Scott berkata seperti tadi. Mendengar pertanyaan Brian, Scott tidak langsung menjawab tetapi malah menengok ke arah Sean. Apa boleh aku ceritakan semuanya kepada Brian dan juga kakek, Sean? Tanya Scott dengan nada serius. Ceritakan saja semuanya, Scott. Aku bahkan berharap agar Brian, dengan dibantu oleh guru, bisa menemukan cara untuk menekan atau bahkan menghilangkan sifat buas yang ada dalam tubuhku ini. Tukas Sean tanpa ragu. Baik Brian maupun sang kakek tampak menjadi sangat tertarik untuk segera mendengarkan penjelasan dari Scott setelah mereka berdua mendengar ucapan terakhir Sean tersebut. Baiklah, sahut Scott. Kemudian dengan sangat detil tetapi singkat dan jelas, Scott menceritakan kejadian saat Sean menghajar tubuh loser yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa hingga perutnya hancur tak berbentuk. Tentu saja Scott juga tidak melewatkan perubahan warna mata Scott yang menjadi hitam legam dengan raut wajah terlihat sangat ganas layaknya binatang buas. Ternyata apa yang selama ini aku takutkan, akhirnya terjadi juga Brian. Aku benar-benar seperti kehilangan kendali atas akalku sendiri. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya jika Scott tidak segera bisa menyadarkan aku. Ujar Sean setelah Scott menyelesaikan ceritanya. Perkataan Sean tersebut semakin memperjelas cerita Scott. Sean terlihat lesu setelah menyelesaikan kalimatnya. Bayangan Naomi tiba-tiba saja melintas di benak Sean. Aku sungguh tidak ingin sifat buasku itu bisa membuat kamu terluka tanpa aku menyadarinya, Naomi. Batin Sean, khawatir bercampur sedih. Sebenarnya, sudah beberapa kali aku mencoba dengan berbagai cara untuk menolong Sean, tetapi tampaknya semua yang aku lakukan masih tidak efektif. Terbukti, Sean masih bisa lepas kontrol seperti yang baru saja diceritakan oleh Scott. Ucap si kakek tiba-tiba. Terlihat Brian mengerutkan keningnya setelah dia mendengar ucapan sang kakek. Sifat buas Sean yang sampai tidak terkontrol ini sepertinya hanya muncul saat Sean sedang benar-benar ingin melampiaskan rasa dendam yang sangat besar. Gumam Brian. Apa kamu bisa mengobati aku agar sifat buas itu bisa aku kontrol, Brian? Tanya Sean penuh harap. Untuk saat ini, aku belum menemukan cara untuk melakukan terapi atas masalah kamu ini, Sean. Aku akan coba minta saran Paman Lynch, semoga ada solusi darinya. Tukas Brian. Oke, mudah-mudahan saja Dr. Jenius Eddie Lynch mau menolong aku. Gumam Sean berharap. Selama dia tahu cara pengobatannya, aku yakin jika Paman Lynch pasti akan mau menolong kamu, Sean. Meskipun dia tidak akan mau melanggar sumpahnya dengan mengobati kamu secara langsung.
Tukas Brian sengaja membesarkan hati Sean. Betul, Sean. Sampai saat ini aku masih ingat jika sejak istrinya meninggal, dokter Jenis pernah bersumpah tidak akan lagi menggunakan ilmunya untuk mengobati orang lagi secara langsung. Sejak itu pula dia mengundurkan diri dan melepaskan profesinya sebagai dokter untuk kemudian menyibukkan diri sebagai pengusaha. Sahut sang kakek sambil mengingat-ingat masa lalunya. Brian, bagaimana dengan nasib para pemuda mantan anggota Blood Evil yang menyerah itu? Selah Scott tiba-tiba. Waduh, hampir lupa. Satu orang pemuda yang bernama Chad akan tinggal bersama kakek untuk menjadi muridnya seperti yang dikatakan oleh kakek barusan. Sahut Brian. Untuk yang 20 orang lagi, aku harus melakukan koordinasi dengan Charles untuk mengurusnya. Aku sudah punya 2 opsi untuk mereka semua. Bergabung untuk menjadi pengawal Dragon Corp level paling bawah atau kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Keputusan akhirnya terserah mereka nanti. Lanjut Brian. Kalau begitu, sebaiknya kita segera pergi ke perkampungan warga, di mana mereka sedang berkumpul bersama para pengawal Dragon Corp saat ini, Brian. Tukas Scott. Oke. Sahut Brian cepat. Tanpa membuang waktu lagi, akhirnya mereka berempat segera berjalan cepat menuju ke arah perkampungan warga. Sesampai di kampung warga pulau kecil itu, Brian dan Scott dibantu oleh Sean langsung mengurus semuanya sesuai rencana. Dari 20 orang pemuda tersebut, hanya ada 6 orang yang ingin kembali ke kampung halamannya yang kebetulan berada di antara puluhan pulau-pulau kecil di sekitar area itu juga. Sedangkan 14 orang lainnya memilih untuk menerima tawaran Brian, bergabung dengan para pengawal Dragon Corp. Setelah berkoordinasi dengan Charles untuk mengurus penjemputan para pemuda tersebut, Brian dan Sean beserta 2 orang pengawal Dragon Corp akhirnya meninggalkan pulau tersebut. Sedangkan Scott dan Chad langsung mengikuti sang kakek kembali ke pulau di mana pondok si kakek berada. Scott benar-benar merasa sangat bahagia karena keinginannya untuk menjadi murid dari seorang guru yang berilmu tinggi akhirnya kesampaian juga. Sean, apa kamu akan datang saat peringatan ulang tahun pernikahan kakek dan nenek buyut? Tanya Brian saat helikopter yang mereka tumpangi sudah mengudara di atas Samudera Pasifik. Pasti, Brian. Meski aku tinggal di luar negeri, aku tidak pernah absen dan selalu hadir setiap tahun. Kakek buyut bisa marah besar kalau sampai aku tidak datang. Dan aku paling takut jika melihat kakek buyut marah. Sahut Sean yang merasa agak heran mengapa Brian tiba-tiba saja menanyakan hal tersebut. Hei! Baguslah kalau begitu. Kita bisa pergi menemui Paman Lance setelah acara itu selesai. Tukas Brian sambil tertawa karena geli mendengar jika Sean takut dimarahi oleh kakek buyut mereka. Sepertinya Sean juga belum tahu jika kakek buyut telah meminta aku untuk melangsungkan pernikahan dengan secara tepat saat pesta perayaan pernikahan mereka itu. Gumam Brian dalam hati. Berarti kamu juga akan datang ke sana, Brian? Tanya Sean sambil menoleh ke arah Brian yang duduk di sampingnya. Brian hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan atas pertanyaan Sean tersebut. Bersama Sarah? Tanya Sean lagi. Tentu saja, dengan siapa lagi kalau tidak dengan Sarah? Sahut Brian. Kalau begitu, aku akan mengajak Naomi, mudah-mudahan dia mau ikut. Gumam Sean pelan. Asalkan kamu bilang jika aku juga akan hadir di sana, aku jamin Naomi akan ikut bersama kamu dengan senang hati. Ujar Brian tanpa ragu. Hei! Benar juga. Sahut Sean sambil tertawa. Oh ya, Brian. Bagaimana kamu akan memberitahu masalah Scott pada Nora? Tanya Sean tiba-tiba. Aku akan menjelaskan semuanya kepada Nora, apa adanya. Sebagai calon istri Scott, aku pikir Nora sangat berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Sahut Brian. Berarti kamu juga akan bercerita sama Sarah tentang apa yang sebenarnya telah kita lakukan ini? Tanya Sean lagi. Tentu saja. Tukas Brian singkat. Apa aku juga harus menceritakan semuanya pada Naomi, Brian? Harus. Sahut Brian tegas.
Oke, siap bos. Tukas Sean cepat. Tanpa terasa, helikopter yang mereka tumpangi sudah semakin jauh meninggalkan gugusan pulau-pulau kecil yang bertebaran di Samudera Pasifik yang jumlahnya lebih dari 20.000 buah. Bab ke-357